Halo semuanya. Ayu di sini. Kalau kita ngomongin Jepang, pasti yang langsung kepikiran itu banyak ya. Ada anime yang seru, makanan sushi yang enak banget, sama bunga sakura yang cantik. Tapi ada satu lagi nih yang bikin Jepang itu keren banget, yaitu teknologinya. Dari dulu sampai sekarang, negara ini tuh kayak nggak pernah berhenti bikin kita melongo dengan semua penemuan canggihnya. Rasanya kayak mereka itu hidup di masa depan deh. Kita di sini masih pakai remote TV. Di sana mungkin TV-nya udah bisa baca pikiran kita, Pokoknya, Jepang itu gudangnya inovasi yang luar biasa. Reputasi Jepang sebagai negara teknologi maju itu bukan cuma isapan jempol belaka loh. Mereka membangun semua ini dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Ingat kan? Dulu kita kenal sama Walkman. Terus ada konsol game yang bikin kita betah di rumah seharian. Nah, itu semua kan banyak yang asalnya dari Jepang. Mereka itu jago banget dalam menciptakan hal-hal baru yang gak cuma canggih, tapi juga berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Kreativitas mereka itu seolah gak ada batasnya. Selalu ada saja ide baru yang muncul dan bikin dunianya jadi lebih mudah dan seru. Sekarang, di tanggal 17 Juli 2025 ini, Jepang masih terus jadi yang terdepan. Mereka nggak puas cuma dengan apa yang sudah ada. Mereka terus melihat ke masa depan, memikirkan apa lagi ya yang bisa diciptakan untuk membantu manusia. Dari hal-hal kecil di rumah, sampai hal-hal besar seperti transportasi, semuanya dipikirkan dengan matang. Mereka percaya kalau teknologi itu adalah kunci untuk membuat hidup jadi lebih baik, lebih aman, dan pastinya lebih nyaman. Makanya, nggak heran kalau banyak banget orang yang penasaran sama apa lagi kejutan teknologi yang bakal datang dari Jepang. Jadi, yuk kita intip sedikit beberapa teknologi masa depan dari Jepang, yang pastinya bakal bikin kita makin kagum. Siap-siap ya, karena kita akan jalan-jalan ke dunia masa depan ala Jepang, yang penuh dengan robot-robot pintar dan mobil yang bisa jalan sendiri. Ayu jadi nggak sabar nih, mau cerita lebih banyak lagi ke kalian semua. Siapa tahu kan, beberapa tahun lagi teknologi ini beneran ada di rumah kita masing-masing. Wah, pasti seru banget ya kalau punya asisten robot di rumah. Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertama, kita bahas soal robot ya. Di Jepang, robot itu bukan cuma ada di film-film fiksi ilmiah loh. Mereka benar-benar mengembangkan robot untuk membantu banyak pekerjaan manusia. Ada robot yang tugasnya merawat orang tua di panti jompo. Jadi bisa bantu menemani, mengingatkan minum obat, sampai membantu berdiri. Ada juga robot yang bekerja di restoran. Tugasnya mengantar makanan ke meja kita. Lucu banget kan? Tujuannya bukan buat menggantikan manusia sepenuhnya, tapi lebih untuk menjadi teman dan asisten yang bisa diandalkan. Terutama saat kita butuh bantuan ekstra. Bayangkan deh, punya robot di rumah yang bisa bantu bersih-bersih, atau bahkan masakin kita makanan simple. Pasti hidup jadi lebih ringan ya kan? Nah, para ilmuwan di Jepang itu lagi kerja keras banget buat mewujudkan hal itu. Mereka ingin robot bisa menjadi bagian dari keluarga, seperti hewan peliharaan, tapi versi canggih, Robot-robot ini didesain supaya bisa mengerti perintah kita, bahkan bisa belajar dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, mereka bukan cuma mesin dingin, tapi teman yang hangat dan siap membantu kapan saja kita butuhkan. Selain robot, ada juga teknologi mobil tanpa sopir atau mobil otonom. Wah, ini sih keren banget. Coba bayangin, kita masuk ke dalam mobil, tinggal sebutin mau pergi kemana. Terus kita bisa santai sambil dengerin musik atau main handphone. Dan mobilnya jalan sendiri dengan aman. Di Jepang, teknologi ini lagi dikembangkan dengan sangat serius. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya, yang sering disebabkan oleh kelalaian manusia. Selain itu, ini juga bisa membantu orang tua atau orang yang punya keterbatasan untuk tetap bepergian dengan mudah dan mandiri. Mobil pintar ini dilengkapi dengan banyak sekali sensor dan kamera canggih. Jadi, mobilnya bisa melihat semua yang ada di sekelilingnya. Mulai dari mobil lain, pejalan kaki, sampai rambu lalu lintas. Semuanya diatur oleh komputer super pintar di dalam mobil. Jadi perjalanannya bisa lebih aman dan efisien. Rasanya seperti punya sopir pribadi yang nggak pernah capek dan selalu fokus. Teknologi ini benar-benar menunjukkan bagaimana Jepang memikirkan solusi untuk masalah sehari-hari dan mengubah cara kita bertransportasi di masa depan. Pastinya jadi nggak sabar ya nunggu mobil ini ada di Indonesia. Sekarang, kita masuk ke dalam rumah. Yuk, di masa depan, rumah kita juga bakal jadi makin pintar berkat teknologi dari Jepang.
Konsepnya disebut smart home atau rumah pintar. Ini bukan berarti rumahnya punya otak ya he. Maksudnya, semua peralatan di dalam rumah kita itu terhubung satu sama lain lewat internet. Kita bisa mengendalikan semuanya hanya dari satu perangkat, misalnya dari smartphone kita. Mau menyalakan lampu, AC, atau bahkan memasak nasi, semuanya bisa dilakukan dari jarak jauh. Praktis banget kan? Coba deh kita bayangin skenarionya. Misalnya, kita lagi di jalan pulang kerja dan cuaca lagi panas banget. Sebelum sampai rumah, kita bisa nyalain AC dulu lewat handphone. Jadi pas kita buka pintu, kamarnya sudah sejuk dan nyaman. Atau misalnya, kita lagi liburan keluar kota, dan tiba-tiba kepikiran, tadi udah matiin kompor belum ya? Nah, dengan rumah pintar, kita bisa langsung cek dan mematikannya dari mana saja. Teknologi ini memberikan kita rasa aman dan ketenangan pikiran, karena kita punya kontrol penuh atas rumah kita sendiri, dimanapun kita berada. Rumah pintar ala Jepang ini juga dirancang untuk sangat efisien dalam penggunaan energi. Misalnya, lampu di rumah bisa mati secara otomatis kalau tidak ada orang di dalam ruangan. Tirai jendela juga bisa membuka dan menutup sendiri mengikuti waktu matahari. Jadi kita bisa memanfaatkan cahaya alami semaksimal mungkin. Semua ini tujuannya untuk menghemat tagihan listrik dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi, selain bikin hidup lebih nyaman, teknologi ini juga membantu kita untuk menjaga bumi kita tercinta. Keren banget kan? Lebih dari itu, rumah pintar ini bisa belajar dari kebiasaan kita. Misalnya, sistem di rumah tahu kalau setiap pagi jam 6 kita bangun. Maka sebelum kita bangun, mesin kopi bisa otomatis menyala dan menyiapkan kopi hangat untuk kita. Rumahnya seolah-olah mengerti apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Ini bukan lagi sekadar rumah, tapi asisten pribadi yang siap melayani kita 24 jam. Inilah visi masa depan dari Jepang, di mana teknologi menyatu dengan kehidupan kita dengan begitu mulus dan membuat setiap hari jadi lebih istimewa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Jepang bisa terus-terusan menciptakan teknologi canggih seperti ini? Jawabannya ada pada budaya mereka yang sangat menghargai kerja keras, ketelitian, dan inovasi. Sejak kecil, mereka sudah ajarkan untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak pernah cepat puas. Selain itu, pemerintah dan perusahaan di sana juga memberikan dukungan yang sangat besar untuk penelitian dan pengembangan. Mereka tidak takut untuk berinvestasi dalam ide-ide gila yang mungkin baru bisa terwujud puluhan tahun lagi. Semangat inilah yang membuat mereka selalu selangkah di depan. Faktor lainnya adalah kondisi demografi Jepang itu sendiri. Saat ini, populasi di Jepang semakin menua, artinya jumlah lansia semakin banyak. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus pendorong inovasi. Mereka menciptakan robot perawat dan teknologi rumah pintar untuk membantu para lansia agar bisa hidup mandiri dan nyaman di usia senja mereka. Jadi, teknologi yang mereka kembangkan itu benar-benar lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat. Mereka tidak hanya membuat teknologi untuk gaya-gayaan, tapi untuk memberikan solusi yang berarti bagi kehidupan banyak orang. Tentu saja, semua inovasi ini juga didorong oleh persaingan global. Jepang ingin terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin teknologi dunia. Mereka terus bersaing dengan negara-negara maju lainnya untuk menciptakan produk yang paling canggih, paling efisien, dan paling disukai oleh konsumen. Persaingan sehat inilah yang memacu semangat mereka untuk tidak pernah berhenti belajar dan berkreasi. Mereka selalu melihat ke depan, memprediksi tren masa depan, dan berusaha menjadi yang pertama dalam menciptakan teknologi yang akan mengubah dunia. Semangat pantang menyerah ini patut kita contoh ya. Harapan Ayu, dan mungkin harapan kita semua. Semoga teknologi-teknologi hebat dari Jepang ini bisa segera kita rasakan juga di Indonesia. Dan yang lebih penting, semoga kemajuan teknologi Jepang ini bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk ikut berkarya dan menciptakan inovasi hebat. Siapa tahu, di masa depan nanti, giliran Indonesia yang akan membuat dunia melongo dengan penemuan-penemuan canggihnya. Amin. Mari kita terus belajar dan bersemangat, karena masa depan itu ada di tangan kita semua.